Ada seorang pengemudi mobil di China lagi error lalu melakukan hit and run kepada orang-orang yang lagi berolahraga di Zhuhai Sport Center, China Selatan. Kejadiannya pada hari Senin 11 November malam, yang mana hal ini mengakibatkan 35 nyawa melayang dan 43 terluka. Ini merupakan serangan yang paling parah yang diketahui terhadap publik di negara tersebut dalam 1 dekade terakhir, sampai jadi trending topik di Tiongkok sana. Gimana kronologis lengkapnya? Kok bisa ada kejadian kayak gitu? Pelakunya itu ngapain melakukan hal ini? 大家好，我叫银丹，欢迎来到我的频道 Dynasty。 Kaos yang Intan pakai ini gambar ular kayu ya, kaos Xinjia, karena tahun depan itu show ular unsur kayu. Ada warna merah tua ya, yang kita pakai ini warna merah salmon. Ada warna merah tua, size kit juga ada. Selain ular kayu, ada juga gambar-gambar tokoh-tokoh Tiongkok seperti Qin Shi Huang, Confucius, Hakim Pao, Kerasakti. Tokoh-tokoh Samko juga lengkap, bahkan teman-teman juga bisa custom marga dengan berbagai efek. Kalau teman-teman berminat bisa dipesan tanggal 1 ya, kalau sekarang belum bisa dipesan tanggal 1 via Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman mau diingetin bisa chat admin online shop yang ada di deskripsi. Okay, let's start! Di Zhuhai, China itu ada Zhuhai Sport Center, di mana Sport Center itu biasanya dipakai orang untuk berolahraga. Ini nih, kalau teman-teman lihat ya, indoornya kan ditutup nih ya, tapi pagar abu-abu ini nih, itu biasanya dibuka supaya masyarakat bisa berolahraga di sana, di outdoornya. Gratis, bahkan ada jogging tracknya. A car broke through a barrier and plowed into people exercising outside a sports center in Zhuhai, which is in Guangdong province. Nah, ada peristiwa nyesek yang terjadi pada tanggal 11 November kemarin sampai Xi Jinping itu marah besar dan mengutuk peristiwa itu. Jadi, pada malam 11 November, tepatnya pukul 7.48 waktu China, saat masyarakat itu melakukan rutinitas seperti biasa, ada mobil kecil, mobil off-road yang menghantam kerumunan orang. Sehingga mengakibatkan 35 tewas dan 43 terluka. Habis gitu pelakunya mencoba kabur dong, dia lari, dikejar sama polisi. Pada saat pelaku itu kepepet, ini sudah tidak mungkin bisa lepas dari kejaran polisi nih ya. Si pelaku itu lehernya sendiri. Diduga pelaku itu mau mengakhiri hidupnya, tapi gagal guys. Pelaku sampai sekarang masih hidup meskipun dia sekarang kondisinya kritis. Sampai saat ini pelaku masih koma. Diketahui pelaku bernama Fan, berusia 62 tahun. Menurut investigasi awal, Fan ini kan lagi dalam proses perceraian nih ya. Dia itu tidak puas dengan pembagian harta, makanya dia melakukan hal itu. Investigasi awal ngomongnya kayak gitu, tapi netizen itu pada bingung. Gimana bisa investigator itu menyimpulkan seperti itu? Meanwhile si pelaku aja masih koma, nggak bisa ditanyain. Kejadian ini itu mengakibatkan banyak orang-orang yang bersimpati, banyak yang marah atas kasus ini, sehingga di Zhuhai itu banyak karangan bunga, lilin, arak untuk mengenang peristiwa naas tersebut. Reuters melaporkan bahwa otoritas Zhuhai itu telah menghilangkan banyak karangan bunga, lilin, dan penghormatan lain yang dikirim warga sehari setelah insiden. Pada hari Rabu, beberapa pengendara motor terlihat masih mencoba membawa bunga ke luar stadion. Tapi setiap karangan bunga segera diambil oleh petugas keamanan. Bahkan beberapa belum sempat diletakkan guys. Lah kenapa ya? Tiongkok itu salah satu negara yang tidak bebas
pers. Kejadian ini itu termasuk mencemarkan nama baik Tiongkok, sehingga pemerintah Tiongkok itu sebisa mungkin menjaga supaya kejadian ini tidak menyebar. Bisa dibilang disingkirkannya karangan bunga di lokasi Zhuhai tersebut itu salah satu upaya pemerintah untuk mengontrol supaya berita ini nggak sampai kemana-mana. Video dan foto korban yang tergeletak di lokasi sempat beredar luas di medsos nih ya. Pada hari Selasa pagi, tanggal 12, itu sudah hilang semua di situs-situsnya China. Padahal loh ya, kejadiannya itu 11 malam. Bahkan pers pun itu tidak boleh meliput kejadian ini. Death toll may even increase. And 不好意思，你别打扰我们。所以come over here。为什么打扰我们？你是谁？你是谁？你是谁？我是中国人。哦，那你是吗？ No, so you're obviously getting hassled here by these people, complete strangers, and then we have this type of thing of the government trying to stop it from happening. 你别，那我们，赶紧走。那你走，赶紧走。那我们要跟你别做那个，我也给警察打电话。你给警察打电话了？那行可以，好吧，那行。媒体记者，光他们家的急诊室呢，就起码有20个受伤的病人哦，这还不包括。那我们可以看到呢，现在的话呢，这个地方呢，它已经被先封锁起来了。但是呢，因为12号的时候呢，就会有国际航展。Makanya guys, foto-foto sama video-video tentang peristiwa ini itu diambilnya dari HP semua. Gambarnya gambar kualitas HP. Tidak ada yang diambil pakai gambar kamera profesional. Rose Luju, dia itu yang meneliti penyensoran China di Universitas Baptis Hong Kong, mengatakan kalau ada kejadian-kejadian kayak gini, kejadian-kejadian yang mencoreng nama baik China, pejabat lokal itu biasanya dipecat. Makanya kalau ada kejadian-kejadian kayak gini, pemerintah lokal itu biasanya menutup-nutupi. Meskipun ya pemerintah itu berusaha mengalihkan perhatian masyarakat dari insiden ini, bukan berarti pemerintah itu nggak ngusut kasus ini. Diusut itu pasti. Intan aja gak bisa membayangkan itu pelaku. Kalau beneran selamat hidup di penjara, wah itu nasibnya itu bakal ngeri deh. Gak bisa bayang no Intan. Meskipun ini ditutup-tutupi, hukumannya China itu luar biasa. Tahu nggak? Di Zhuhai itu ada pameran Dirgantara Zhuhai, yang mana ini menjadi sorotan dunia, yang mana China itu mau memamerkan jet tempur siluman terbarunya. China itu negara kedua di dunia setelah Amerika yang punya jet tempur siluman. Media pemerintah itu koar-koar gencar mempromosikan pameran Dirgantara di Zhuhai ini, mau naikin nama baiknya China. Lah kok ada kejadian kayak gini loh yang rusak reputasinya China. Meskipun loh ya, tidak ada warga negara Jepang yang menjadi korban pada peristiwa Zhuhai. Tapi kedubes Jepang di Beijing pada hari Selasa tanggal 12 November itu mengeluarkan peringatan. Minta warga negara Jepang kalau ngomong pakai bahasa Jepang itu bisik-bisik aja atau menurunkan volume. Terus juga menghimbau masyarakat Jepang untuk menghindari keluar malam. Kalau teman-teman bingung ini ngapain, Jepang kok parno kayak gini, apa urusannya, negara lain aja nggak kayak gini loh. Intan pernah bahas ya di videonya Intan tentang insiden Mukden, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Garis besarnya masih banyak masyarakat China itu yang trauma atas apa yang dilakukan Jepang kepada Tiongkok pada saat Jepang menginvasi Tiongkok. Itu sudah kejadian yang lama banget. Itu kejadian di tahun 1940-an, tapi masih ada masyarakat China yang masih sakit hati sampai sekarang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, itu sampai menggelar konferensi pers. Dia bilang, bro, yang jadi korban di peristiwa Zhuhai itu tidak ada yang orang asing ya, semuanya warga negara Tiongkok. Lin Jian juga menegaskan bahwa China akan terus berusaha untuk melindungi keselamatan orang asing. 目前这个案件中并无外国公民的伤亡。我在这里要指出的是，中国是世界上最安全、刑事犯罪率最低的国家之一。 Sampai di sini dulu informasi yang Intan dapat.
Kalau misalkan nanti ada statement dari pelaku kenapa dia melakukan hal itu, bakal tak sampaikan. Tapi terus terang Intan pesimis ya, bakal keluar beritanya. Dawong ini aja ditutup-tutupi kayak gini sama pemerintah sana. Kansieni, Kwan kan, Caijen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.